Oke teman-teman, inilah dia yang tadi yang telah kita larutkan atau yang kita endapkan tadi. Nah, ini logamnya nih teman-teman ya. Ini logamnya, coba teman-teman perhatikan. Itu endapannya udah coklat teman-teman ya. Ini nanti kalau kita turunkan lagi, ini masih bisa kita turunkan, tapi ini untuk contoh aja dan teman-teman bisa melakukannya lagi. Nanti disaring lagi, ambil yang ininya, nanti endapkan lagi sampai tidak ada lagi endapan di dalam air kaya tersebut. Nah, jadi jika ada teman-teman nanti melakukan sebuah pengendapan dan material tersebut ada kandungan piritnya, ada yang satu yang perlu teman-teman perhatikan di dalam ini semua. Karena kalau kita tidak membuatnya seperti itu, nanti hasil yang kita dapatkan itu sangat minim sekali. Dan inilah salah satunya, bentuknya simple, tetapi itu bermanfaat dan sangat besar artinya di dalam melakukan sebuah proses pelarutan atau pengambilan logam mulia pada material. Jadi di dalam material tersebut, jika teman-teman ada mau buat sebuah pelarutan atau pengendapan, ada kandungan piritnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah sewaktu kita melakukan pelarutannya itu dan sampai di ujungnya pengendapan, di saat melakukan pengendapannya jangan menggunakan seperti aluminium, tembaga atau lain-lainnya untuk menjadi reduksi atau untuk pertukaran ionnya nanti. Karena jika dilakukan seperti itu, nanti hasil yang kita dapatkan tidak banyak. Jadi kalau material kita tuh mengandung pirit di dalamnya, lakukan aja dengan secara pertukaran ion. Kalau material kita itu mengandung pirit dan kita melakukan prosesnya dengan menggunakan asam, larutkanlah dia, endapkan dia tuh dengan basah. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia tuh mau kita melakukan pengendapan itu sistem daripada basah, larutkan dengan asam, dan asam dilarutkan dengan basah. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya bicarakan kimianya di sini, itu nanti teman-teman tidak paham karena panjang deretan-deretan kimia-kimia yang terjadi. Jadi di dalam intinya aja saya menyampaikan bahwa kalau material kita itu mengandung pirit di saat kita melakukan proses pelarutan, di saat pengendapannya jangan dilakukan pengendapannya berupa besi, tembaga, aluminium, atau jenis lainnya. Seperti yang saya bicarakan tadi, endapkan dia itu dengan lawannya, asam, larutkan, endapkan dengan basah, dan basah diendapkan dengan asam, seperti itu. Jadi di saat kita mengambil atau mengendapkannya, kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kalau dia itu sistem basah, kita ambil dulu materialnya itu atau air kaya tersebut, itu larutkan ke pH 9, jangan lebih dari itu. Nanti akan terjadi pengendapan. Nah, setelah terjadi pengendapan, nanti ada sisa air di atas itu akan bening. Salin dulu yang endapan yang tersebut yang pertama. Setelah itu, setelah kita salin pengendapan yang pertama, kita ambil, nanti air yang sisanya nanti itu yang udah bening di atas, larutkan dengan asam di pH 3, 4, dan 5. Nanti akan ada lagi pengendapan. Dan inilah yang nanti yang kita lakukan di sini untuk percobaannya, supaya teman-teman bisa menjadi motivasi untuk ini. Jadi di dalam melakukan pengendapan ini, satu pertama kita lakukan, kalau dia tuh larutan kita itu basah, kita endapkan dulu dengan pH 9
atau pH 10 atau pH dari 8, 9 atau 10. Nanti akan terjadi pengendapannya. Setelah terjadi pengendapan, kita salin dulu, kita saring. Setelah itu si air yang tadi itu kita ulang lagi, endapkan dengan pH 3 dan 4. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kita lakukan percobaan bahwa supaya bisa menjadi motivasi aja buat teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya coba ini nih. Ini sudah saya coba. Ini endapannya ini. Ini udah ada endapan di sini. Ini yang endapan yang pertama. Ini di pH 9 dan 10 ini. Endapan ini. Yang ini endapan yang kita lakukan yang ke sisa dari ini. Kita endapkan lagi. Ini dia endapannya teman-teman nih. Boleh teman-teman lihat ini. Endapan yang kedua. Masih di air kayak yang pertama. Nah, dan ini yang setelah kita endapkan, ini yang ketiganya ini teman-teman. Ini sudah bening semuanya lagi. Nah, ini endapan yang terakhir. Dan ini nanti yang akan kita lakukan proses penyaringannya. Nah, di saat kita melakukan penyaringan, kalau kita melakukan sistem seperti ini, itu setelah kita saring. Ini setelah kita saring ya teman-teman ya. Ini setelah kita saring, ini larutannya. Boleh teman-teman lihat ini. Yang telah kita saring tadi, setelah kita saring, nanti ini nih kita cuci. Nah, jadi pencucian ini teman-teman ya, pencucian ini nanti kita buat seperti pengendap. Biasanya kita setelah dicuci air panas, cuci air dingin lagi, setelah itu baru dilebur. Kalau hal ini kita tidak seperti itu. Yang pertama kita ambil dulu soda api. Setelah kita ambil soda api, seperti ini, soda api. Ini soda api teman-teman ya. Kita aduk soda api itu perbandingan sesuka-suka hati aja, dikira-kira aja. Setelah itu masukkan soda api itu air panas atau air hangat dan dicampur dengan gula. Gula itu Cl, tapi saya tidak cerita tentang kimia-kimianya di sini supaya teman-teman mudah mengerti. Setelah ini diaduk semuanya, baru nanti ini air ini nih, air campuran antara gula pasir dengan soda api tadi tuangkan. Nah, tuangkan di sini di dalam saringan. Nah, setelah itu dituangkan di sini di dalam saringan ini nanti hasil saringan kita ini. Nah, setelah dia kering, barulah nanti ini siram lagi dengan air panas. Setelah itu siram dengan air biasa. Setelah itu keringkan, langsung dilebur. Begitu teman-teman. Nah, inilah perbedaannya sedikit, nanti bisa teman-teman buktikan berapa hasilnya yang teman-teman dapatkan nanti. Jadi kalau kita berbicara tentang prosesnya ini, kalau saya uraikan kimia-kimianya di sini ini nanti pusing panjang ceritanya. Jadi yang simpel-simpel aja saya bicarakan supaya teman-teman bisa langsung mengerti. Demikian teman-teman. Tapi untuk ini coba teman-teman lihat dulu. Saya ambil nanti larutan basah. Ada nih larutan basah ini yang mengandung campuran pirit, tapi piritnya tidak begitu banyak, tapi dia tuh bercampur dengan pirit. Nah, berbeda juga nanti kalau kita mengolah material itu betul-betul full pirit. Kalau ini material bercampur dengan pirit. Jadi jika material ini bercampur dengan pirit, kita larutkan nanti dia itu atau kita endapkan, bukan emas yang mengendap atau bukan logam mulia yang mengendap. Ada yang mengendap, tetapi itu kapasitasnya sedikit. Jadi makanya jangan melakukan pengendapan itu dengan menjadi reduktornya tembaga. Bisa juga kita menggunakan tupera atau sebagiannya, tapi larutkan aja, endapkan saja asam dengan basah atau basah dengan asam dengan pH tersendiri. Jadi kita 2 kali mengendapkan, kita dapat 2 kali juga logam mulianya. Pertama kita dapat logam mulia seperti ini. Ini udah ada logam mulia, ini logam mulia campur-campuran, dan ini nanti
logam mulianya yang udah hampir murni semuanya emas, begitu teman-teman. Nah, coba nanti kita coba melakukan eksperimennya nanti, atau percobaan untuk motivasi teman-teman semua supaya dapat menjadi motivasi ke depannya agar teman-teman lebih bagus lagi daripada apa yang saya buat. Oke teman-teman, ini saya saring dulu, ini saya saring dulu untuk melakukan percobaan nanti. Saya off dulu ya teman-teman kameranya, supaya ini saya cuci bersih dulu, saya pindahkan. Setelah itu nanti baru saya lanjutkan kepada proses pengambilannya. Oke teman-teman, saya matikan dulu kameranya, nanti terlalu panjang. Baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan lagi. Tadi saya cancel sebentar. Nah ini teman-teman, ini adalah air air larutan basah yang saya endapkan itu di sebelah ember di dalam leaching kita. Dan ini nanti yang akan kita lakukan proses pengendapannya. Jadi ini endapan larutan basah, materialnya kemarin itu ada kandungan piritnya antara 70-30 lah, ada 30% mengandung pirit material tersebut setelah kita uji. Dan ini nanti yang akan kita perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana nanti prosesnya. Kita melakukan asam dengan basah dan basah dengan asam. Setelah itu baru kita lakukan nanti selanjutnya di dalam, setelah selesai dalam penyaringan, barulah kita gunakan fluk supaya dia tuh menjadi logam solid sewaktu kita bakar. Ini juga teman-teman, satu lagi juga sama nih, airnya sama juga. Ini yang kita ambil juga, ini airnya sama. Kita ambil aja sedikit tadi 200 ml. Dan ini juga 225 ml. Ini teman-teman, 225 ml ini nih. Jadi sekarang kita coba untuk melakukannya supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena terlalu banyak yang bertanya, Pak, bagaimana ini Pak? Saya tidak jadi melogamkan, ada bercampur ini, bercampur pirit, tapi tidak juga melogam, dapat hasil juga tidak sedikit. Jadi ini sekarang saya kupas saja sebenarnya bagaimana sih untuk pengolahan logam ini bisa memaksimalkan hasilnya. Tapi ini cobalah teman-teman lakukan dulu, nanti bisa dengan saya konfirmasi ulang. Jadi ini teman-teman ya, ini kita siapkan juga ini soda api. Ini soda api teman-teman ya, soda api. Ini sedikit gula ini nih teman-teman, ini gula. Ini gula yang harus teman-teman siapkan juga, gula. Ini juga ada nih yang baru disalin dari tempatnya. Ini HCl. Ini HCl nih teman-teman ya, ini HCl. Tapi kotaknya berbeda. Ini saya salin juga. Ini HNO3 nih, baru saya salin sebentar ini dari tempat yang besar. Ini kotaknya tidak ada ini, HNO3. Coba kita masukkan ini dulu teman-teman ya. Mungkin sedikit dulu. HCl nih teman-teman ya, kita masukkan HCl aja boleh. Untuk menjadi pengendapnya boleh HCl, juga boleh itu HNO3 yang punya asam. Oke teman-teman, kita buat juga fitnya langsung dulu teman-teman ya, supaya nanti teman-teman tahu juga.
Dan ini teman-teman bukan kita gunakan untuk pengendap. Ini ada HNO3 dicampur dengan gula, bukan untuk pengendap, tetapi kita jadikan dia tuh nanti menjadi logam solid supaya teman-teman tidak gagal lagi. Jadi bukan ini kita gunakan untuk pengendap, tidak seperti biasa orang menggunakan. Ada juga menggunakan soda api untuk melakukan pengendapan. Kita bukan untuk ini, bukan kita gunakan untuk pengendapnya, tetapi menjadikannya nanti logam solid, karena kita tidak menggunakan material seperti reduktornya untuk besi atau tembaga, perak atau aluminium. Nah, jadi inilah nanti yang kita gunakan untuk memisahkan setelah ion-ion yang kita dapatkan dalam penyaringan. Karena waktu kita menyaringkan itu kita saring, dan itu belum logam, dan dia tuh belum logam, masih Cl. Nah, belum dia tuh logam. Jadi logam ion lah, bahasa biasanya lah ion-ion aja, tapi masih sifatnya garam. Nanti setelah kita beri campuran Cl ini, gula ini dengan soda api, dan inilah nanti yang menjadikan material tersebut terpisah. Emas berdiri sendiri, perak bersendiri sendiri, tembaga berdiri sendiri, dan tidak terpisah. Di saat kita membakarnya atau meleburnya, dia itu akan menjadi logam solid dan tidak sulit untuk melakukan peleburannya. Jadi oke teman-teman, saya cobakan aja. Coba teman-teman perhatikan ini. Kita kasih tadi apa tadi? Ini asam ya teman-teman ya. Ini asam Cl tadi, HCl teman-teman ya. Coba kita kasih sedikit dulu. Ya, mengasihnya itu tidak perlu banyak-banyak teman-teman, sedikit saja, secukupnya. Jangan nanti kalau pH-nya terlalu turun, dia ini nanti logam pengotor itu semuanya akan datang turun ke bawah dia. Jadi kita jadikan pH-nya menjadi 9. Teman-teman, ada terjadi reaksi, yaitu ini teman-teman ya, satu ini aja, ini yang kedua. Jadi nanti teman-temannya di saat kita melakukan proses ini tidak ada lagi yang masuk unsurnya yang lain, seperti masuk kita menggunakan tembaga, kita tidak ada lagi menggunakan tembaga. Nanti logam itu tidak ada logam pengotor yang datang dari dalam atau datang dari luar, seperti kita ngasih perak, aluminium sebagai pendapnya. Nanti ini logam ini yang turun itu adalah logam bersih. Nah, nanti yang kedua baru lagi kita turunkan lagi di pH 3 dan 4. Ini kita kira-kira aja pH nya antara 9. Kita jadikan aja 250 ya teman-teman ya, 250 ml. Nah, ini udah 200 ml. Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan dulu teman-teman ya. Nanti ini akan ada nanti itu larutannya, karena mungkin teman-teman semuanya udah tahu penilai asam dengan basa, basa dengan asam. Ini teman-teman udah tahu semua lah tentang ini. Nah, ini kita larutkan dulu sampai dia nanti mengendap. Kita tunggukan beberapa saat. Setelah nanti dia tuh mengendap, kita saring yang pertamanya teman-teman. Jadi kita saring, saya ulang lagi nih dari awal. Nanti kita saring, setelah itu sisa air yang di atas nanti yang beningnya baru kita jadikan nanti dia tuh ke pH 3 dan 4.
pH 3 dan 4 itulah nanti yang logam murni itu akan turun semuanya. Nah, ini kita turunkan logam pengotor. Kalau tidak kita turunkan logam pertama di pH ini, itu kita tidak mendapatkan logam yang terbaiknya. Ini logam pengotor pertama yang kita turunkan. Nah, itu teman-teman sudah mulai turun itu dengan perlahan-lahan. Nanti kita saring, tapi mungkin teman-teman ini agak lama ya menontonnya ya, nonton tutorial ini. Nah, jadi endapan ini saya ulang lagi ya teman-teman ya, endapan nanti yang ke bawah itu yang mengendap itu belum endapan logam, hanya endapan daripada garam-garaman. Nah, gitulah bahasanya simpelnya, endapan garam-garaman nanti yang ke bawah itu. Itulah yang garam-garaman. Jadi di dalam melakukan pengendapan ini sering terjadi tuh teman-teman ya, jika ada di material itu tuh sejenis perak, dia itu akan mengganggu di saat melakukan pengendapan gitu. Tapi tidak kita kaji dulu. Yang ini awalnya nanti saya buatkan lagi, kalau saya ada waktu lagi kita buatkan lagi nanti untuk mengatasinya itu. Nah, ini sekarang kita turunkan dulu, sementara dulu kita turunkan logam-logam yang ada di sini. Ini logam pertama kita turunkan dulu. Setelah nanti dia turun, airnya ini kita ambil lagi, baru kita jadikan asam lagi ke pH 3 dan 4. Nah, itulah logam nanti yang sesungguhnya, yang akan kita ambil emasnya. Itu boleh dikatakan udah sempurna tuh teman-teman. Nanti pas teman bakar aja sebentar udah jadi gitu. Ini kunci-kuncinya. Itu teman-teman ya, udah mulai turun dia. Tapi teman-teman ini menunggu sebentar, kalau memang ini mau dilanjutkan panjang. Nanti kalau dipotong ada lagi yang komentar yang tak sedap lah, padahal saya bukan untuk segala macam, tapi saya biasa-biasa aja lah, namanya manusia juga yang buat yang tak benar gitu teman-teman ya. Nah, mulai dia tuh turun. Biarlah panjang, kalau teman-teman mau nonton ya tonton ya, kalau tidak ya nggak ada masalah buat saya. Nah, ini sudah mulai turun di pH. Kita buat tadi itu pH perkiraan aja, itu dengan 2 sendok makan ini klorida atau HCl ini, itu dalam 250 ml ini dia tuh bisa menjadi pH nya antara 9 dan 10. Dia tuh akan mengendap ke bawah. Nah, jadi kan boleh teman-teman lihat di atas itu yang mengendap ke bawah itu yang pengotor itu teman-teman. Itulah yang pengotor awal yang kita buat, yang selalu mengganggu di dalam proses pelarutan. Pas kita melakukan pengendapannya, mengendap, air udah bening, semuanya udah bening, perkiraan kita tuh emasnya udah mengendap semua. Ternyata emas itu masih di air yang bening, karena masih terjadi perubahan aja, terjadi perubahan, kelihatan kita bening. Karena endapan ini bisa kita buat teman-teman sebenarnya, mau endapannya kuning, mau endapannya coklat, mau endapan hitam, mau endapan hijau, tergantung dengan kita aja membuatnya sebenarnya endapan ini. Jadi kalau secara yang ada kita dengar, kalau endapan emas itu ungu atau kecoklatan atau kehitam-hitaman, kan itu yang biasa. Makanya orang membuat pertimbangan pH-nya itu sekian dan endapannya akan berwarna seperti ini agar mudah dipahami. Nah, jadi untuk membuat endapan ini, mau endapannya putih bisa kita buat, endapannya kuning bisa kita buat, endapan ungu juga bisa kita buat, hitam atau endapan apa yang nanti yang akan kita turunkan itu tergantung dengan kita bermain aja dengan ini asam ini. Tapi secara realnya kita kan melihat kandungannya kan seperti ini, coklat atau hitam, teman-teman, coklat atau hitam kan ini yang kita ketahui. Nah, makanya kita semua yang tahunya, oh kalau ada endapan coklat ada endapan emas gitu kan, itu prinsipnya. Nah,
Sebenarnya bukan seperti itu. Endapan ini tergantung dengan kita bermain pH. Kalau kita mau membuat pH-nya warnanya ungu atau mau hijau, mau biru endapannya, kata orang untuk jadi biru itu tembaga gitu. Nah, tetapi ini bukan, kita tergantung dengan kita tuh. Kalau kita salah sedikit aja kita membuatnya, bukan logam yang turun, ya tembaganya yang turun, seperti itu. Dan ini teman-teman lihat udah mulai nambah turun nih. Nih udah mulai turun. Udah mulai turun terus. Inilah yang perlu teman-teman ketahui. Kadang ini udah turun, ini udah menjadi air bening, padahal itu tuh emas, palladium dan logam-logam lainnya masih di dalam air itu. Sedangkan air itu nanti udah bening, udah bersih. Nah, tetapi kita semua udah melihat seperti itu, udah airnya udah ditumpahin, tak ada rasanya, tak ada guna lagi, udah habis lah nih, karena udah inilah endapannya. Padahal mengendap itu semuanya pengotor yang nantinya akan mengganggu sistem daripada yang akan kita lakukan. Nah itu, disinilah letaknya. Sering kita tuh yang kita bakar yang endapannya ini, padahal yang kita bakar ini tuh logam campur-campuran, logam-logam pengotor. Nah, jadi yang logam yang sebenarnya dia tuh masih berada di air tersebut, di air kaya tersebut. Jadi disinilah kita di dalam melakukan proses pengolahan logam mulia ini, teman-teman, sebenarnya tidak begitu sulit, tetapi kita harus teliti dan kita menjiwai tentang logam ini. Tidak bisa kita mengandalkan uang, tidak bisa mengandalkan modal yang besar untuk emas ini sebenarnya. Tetapi harus ketelitian kita dan kejelimetan kita di dalam melakukan proses pengambilannya ini. Dan juga saya sendiri tidak pernah mengolah itu tuh bertontonan lah. Kita mengolah sekian kilo material, tetapi hasilnya kita dapat sekian banyaknya gitu. Jadi kita bukan bekerja dengan material yang banyak, mengolah tonan-tonan dengan hasilnya segitu. Kita hanya mengolah sedikit saja, tetapi hasilnya lebih maksimal. Dan ini hanya untuk teman-teman yang pemula lah, yang bermodal. Kita tuh dari awal-awalnya gitu, dan bisa nanti hasil dari ini, dan bisa kita modalkan untuk yang lebih besar lagi. Kita mengolah pertama 30 kilo, 40 kilo, dan mudah-mudahan besok kita bisa mengolah lebih dari itu. Ini saya lihatkan lagi teman-teman ya. Tadi 250 ya, apa kita tadi 250. Sekarang tuh ada endapannya ke bawah itu sekitar 75. Ada 50 ke bawah, berarti 75 teman-teman ya. Ini ada 75 nih. Ada 75 endapan di bawah, tapi dia nanti akan padat lagi. Dan endapan inilah yang kita saring yang pertama sekali teman-teman. Endapan yang di bawah ini yang akan kita saring pertama sekalinya nanti. Kita saring, dan inilah yang akan kita pisahkan dulu. Nah, air yang bening ini nanti, airnya, inilah nanti yang akan kita lakukan pengendapannya lagi dengan juga menggunakan asam. Kita jadikan nanti ini pH-nya berkitar antara 9 dengan 10 atau 8, 9, 10 ini kebiasaannya seperti ini. Dan kita jadikan nanti dia tuh di pH 3. Di pH 3 dan 4 dia itu sudah logam murni. Karena kita akan tahu yang kita kasih itu HCl itu bisa melarutkan, atau kita kasih NO3. Nitrit lah bahasanya, nggak usah kita bahasa kimia. Kita nitrit juga ini bisa nitrit. Yang namanya yang tidak yang larut kembali, yang mengendap, dan inilah nanti logamnya. Jadi kalau di material itu kalau memang ada logam ya dia tuh akan dapat, kalau tidak ada logam ya tidak dapat. Tapi kebanyakan logam-logam itu tuh ada kandungan logamnya kandar muda lah bahasa kita tuh. Tetapi jika kita proses dari awalnya dengan teliti,
dan perlahan-lahan kita mau proses, insya Allah mengolah logam mulia ini itu beruntung. Dan emas ini atau logam mulia ini memang kesabaran yang sangat luar biasa. Karena di dalam melakukan proses material itu, setiap material yang kita olah itu dalam prosesnya itu tidak sama, berbeda-beda. Satu material itu kadang di dalam melakukan prosesnya itu berbeda-beda. Jadi beginilah, disitulah kita nanti bagaimana material tersebut akan kita proses, kita ikuti maunya. Jadi pertama kita misalnya contoh kita ngolah dengan asam, ternyata dia tuh tidak dapat. Bukannya tidak dapat, ada logam. Dan logam di dalamnya tuh belum ada. Maksudnya belum ada bagaimana? Belum larut gitu. Jadi ada logam ini yang mudah larut, dalam 2-3 hari itu dia tak akan larut. Itu logam-logam yang agak halus atau cepat dia melarut. Kalau logam itu lebih besar, dia itu butuh waktu sekian lama walaupun kita menggunakan kimia asam yang kuat gitu. Karena kan sering kita ketahui logam ini tidak akan larut dengan kimia apapun. Dan ada juga caranya, beberapa cara kita campur ini kimia ini dengan ini, campur dengan ini, bisa juga melarut. Nah begitu. Tetapi di saat itulah kita melakukan sebuah uji coba atau pengolahan. Di saat itu kita menilai, melihat apa maunya material ini dan kemana arahnya material ini akan kita olah. Haruskah diolah dengan asam? Apakah diolah dengan basa? Nah di situ, itulah yang perlu sangat teman-teman dalam pengolahan ini perhatikan aja. Jadi apalagi yang seperti ini, mungkin kalau teman-teman pernah mengolah materialnya ada campuran piritnya, dilakukan aja seperti pelarutan biasa. Di saat itulah hasilnya yang kita dapat itu minim. Kenapa minim? Nah kalau kayak kaji lagi kimia jadi ini sangat panjang sekali, karena di saat masukkan besi dan kita melakukannya dengan rendapan cyanida atau dengan asam, dia tuh berbenturan, terjadi benturan di dalam larutan kaya ini, sehingganya bukannya dia tuh mengendap, terjadi dia berubah bertarung lagi di dalam gitu. Nah seperti itulah kira-kira tuh teman-teman, kita tak ceritakan kimia-kimia. Jadi akhirnya ada seperti endapan, setelah itu endapan bening bersih. Saya ulang lagi nih sekali lagi, setelah kita bakar hasilnya ada tetapi sedikit, karena dia tuh logamnya masih di dalam benda itu sendiri. Contohnya ini sengaja saya buat ini teman-temannya, tetap airnya kuning. Kan tadi dasarnya seperti ini teman-temannya, kuning. Ini airnya kuning emas ya. Nah setelah dikasih ini putih, kasih ACL, ini putih dia. Ini jadi putih endapannya. Airnya masih kuning, nanti dia tuh akan bening semuanya. Nanti air bening ini yang akan nanti kita endapkan di pH 3 dan 4, dan inilah yang akan menjadi logam murni. Dibakar itu sudah jadi aja tuh teman-teman semua tuh. Inilah sedikit-sedikit sebenarnya. Untuk pengolahan logam itu banyak sudah yang bertebaran di YouTube, tetapi ada yang sedikit-sedikit itu yang belum mungkin teman-teman ketahui, dan ini saya sampaikan di sini. Ini caranya apabila ada material mengandung pirit. Material ini apabila bercampur dengan pirit itu rada-rada susah di dalam proses pengendapannya. Begitu. Bisa juga ini seperti ini teman-temannya. Nanti saya buatkan juga kalau ada saya waktu, ada lapang, kita menggunakan. Setelah itu kita ambil endapannya bagaimana dia itu menjadi langsung solid. Bisa juga kita menggunakan agi nanti.
Tapi nantilah teman-teman ya, ini perlahan-lahan karena waktu saya ini sangat terbatas. Jadi kadang saya ada membuat videonya untuk motivasi teman-teman, kadang saya tidak punya kesempatan gitu. Nah ini teman-teman ya, ini udah ada endapannya. Coba teman-teman lihat ini ada endapannya. Itu endapannya itu teman-teman, bisa teman lihat. Ini teman-teman kita coba saring dulu teman-teman yang tadi ini ya, yang udah mulai bening. Ini teman-teman lihat, ini ada endapannya. Kita ambil dulu airnya ini dulu. Itu aja teman-teman ya, nggak usah ya kita banyak, kita dulu. Kita pindah saja sini teman-teman ya. Ini airnya tadi teman, nih airnya tadi, ini kelihatannya kuning tapi dia udah bening. Nah teman-teman ya, nah kita kasih lagi apa tadi, ini HCl ini tadi ini kita jadikan pH nya 3. Jadikan pH nya 3 itu 1,5 sampai 2 sendok teman-teman ya. Ini. Coba teman-teman perhatikan ini nih, airnya langsung menjadi coklat. Itulah yang logam mulianya yang sebenarnya. Boleh teman-teman lihat, air yang putih yang tadi itu dia tuh menjadi coklat. Inilah yang logam mulia. Baru ini yang sebenarnya logam mulianya, dan bukan logam mulia yang tadi teman-teman. Ini dia, barulah dia tuh menjadi logam mulia yang sesungguhnya. Oke, teman-teman perhatikan ini. Teman-teman perhatikan ini nih. Ini udah nampak nih kan, warnanya jadi coklat. Kenapa dia coklat? Karena kita lihat tadi, saya bicara tadi, dia tuh akan coklat jika adanya logam mulia di sana. Kenapa waktu kita kasih yang pertama dia tuh hanya menjadikan air bening, padahal itu air yang kita saring tadi itu memang udah bening. Nah, jadi disinilah kita tuh sering atau gagal lah atau apalah segala macam lah.
mana yang emas itu yang sebenarnya yang kita dapatkan atau enggak gitu. Jadi coba teman-teman perhatikan aja dulu ini sementara waktu bagaimana ini sebenarnya gitu. Jadi teman-teman jangan lagi salah tapi atau nggak tahu lah, yang namanya kita belajar ilmu ini akan nanti ada tahapnya lagi gitu. Jadi karena saya itu sangat waktu itu sering terpepet lah, jarang dapat waktu yang luang untuk memberikan inovasi buat teman-teman. Kadang jika ada saya kesempatan, ini kebetulan saya tidak ada kesempatan sebentar, saya coba untuk memberikan sedikit inovasi atau bagaimana lah, pengarahan lah atau sedikit petunjuk, supaya saya ingin teman-teman dalam pengolahan pemula ini semuanya berhasil. Jangan menghabiskan waktu sia-sia dan menghabiskan uang untuk proses. Jadi, dapat teman-teman perhatikan ini, dia tuh akan menjadi coklat. Endapan ini udah endapan emas teman-teman. Ini yang endapan emas. Karena ini kita tadi untuk mengendapkan emas ini itu di pH 3 dan 4. Itu. Kalau kita melakukan prosesnya dari awal seperti yang saya bicarakan tadi, itu udah endapan emasnya semua teman-teman. Nah, sebentar aja emas itu akan turun. Itulah yang sesungguhnya emas yang akan kita ambil gitu. Jadi ini teman-teman, seperti saya ulang lagi, kalau dia ada emas pasti turun. Kalau dia tidak ada emas, setelah air yang terakhir itu dia tidak akan ada. Jadi ini sebuah motivasi aja lah, saya ulang lagi lah, motivasi untuk teman-teman agar kedepannya teman-teman lebih bagus membuat sebuah terobosan baru lah untuk kedepannya ini teman-teman. Nah, jadi baliklah, karena saya memperpendek waktu aja, nanti ini kan udah mengendap nih teman-teman ya, dan ini yang saya bilang kemarin tadi, ini kan udah ada nih. Nah, ini dalam saringan kemarin ini saya nih pagi saya saring. Nah, jadi apa fungsinya ini teman-teman? Fungsinya ini tadi, ini kan ada air kita tadi yang kita buat. Ini air yang kita campur dengan gula. Air yang kita campur gula gitu adalah soda api dengan gula kita campur. Dan ini yang ini sebenarnya ini nih, yang ini yang telah kita endapkan tadi seperti tadi, yang kita masukkan dan kita saring. Jadi bagaimana teman-teman untuk ininya? Nah, inilah yang akan kita lakukan pemisahan di dalam ini. Kita lakukan pemisahannya setelah kita saring. Nah, kita masukkanlah teman-temannya. Teman-temannya kita lakukan ya. Kita masukkan di sini. Nah, inilah yang kita saring teman-teman. Yang air yang tadi soda api dengan air gula ini kita masukkanlah ke dalam yang mengendap tadi gitu.
Oke teman-teman, nah setelah ini nanti, setelah kita lakukan penyaringan, nanti kan serbuknya di sini nih teman-teman, serbuk yang kita cuci tadi itu. Setelah kita lakukan seperti ini, setelah itu lanjutkan dengan pencucian air panas. Setelah dicuci dengan air panas, sekali dua kali siram aja dari atas, karena emas ini udah terpisah, emas beli sendiri, tembaga beli sendiri, perak beli sendiri. Setelah dicuci air panas 2-3 kali, siram dengan air bersih atau air hujan kalau dapat air hujan. Oke teman-teman, inilah dia yang tadi yang telah kita larutkan atau yang kita endapkan tadi. Nah, ini logamnya nih teman-teman ya. Ini logamnya, coba teman-teman perhatikan. Itu endapannya udah coklat teman-teman ya. Ini nanti kalau kita turunkan lagi, ini masih bisa kita turunkan, tapi ini untuk contoh aja, dan teman-teman bisa melakukannya lagi. Nanti disaring lagi, ambil yang ininya, nanti endapkan lagi sampai tidak ada lagi endapan di dalam air kaya tersebut. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi. Jadi setelah itu nanti teman-teman ini saring. Setelah teman ini saring, jika endapan jika larutan kaya kak teman-teman tadi itu dasarnya dari asam, maka gunakanlah air yang kita buat tadi. Air yang kita buat tadi ini soda api dengan gula. Jadi di saat kita setelah kita saring ini teman-teman, kita saring ini, kita akan dalam proses penyaringan nih teman-teman ya. Nah, kita saring, setelah kita saring dan tuangkan perlahan-lahan di sini. Kalau dia tuh menggunakan asam, tetapi jika kita menggunakan basa, proses kita awal tidak usah kita menggunakan ini, cukup dengan asam, dengan basa dengan asam, bisa kita gunakan ini cucinya. Setelah kita saring, kita lakukan penyaringan, siram dengan air, cuci dengan air panas, atau setelah itu lanjutkan dengan air biasa. Setelah itu sudah siap dilebur, keringkan, dilebur. Demikian teman-teman. Jadi sedikit-sedikit aja yang perlu diperhatikan di dalam melakukan proses pengolahan logam mulia ini. Semoga besok kalau ada waktu kesempatan lagi, saya buatkan lagi untuk motivasi teman-teman, cara-cara sedikit-sedikit tambahan untuk wawasan teman-teman aja. Oke teman-teman, terima kasih.